Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Pada pembahasan materi perilaku konsumen kali ini, aku menggunakan voice record gitu biar ada konsep baru. Pada video sebelumnya kita sudah membahas pandangan individual konsumen. Materi kali ini kita akan membahas tentang persepsi konsumen dan informasi. Ada 5 subbab yang akan kita bahas pada kali ini. Yang dimana subbab pertama itu tentang pengertian persepsi konsumen, dan sebab yang kedua proses persepsi konsumen, sebab yang ketiga itu pengertian citra, dan yang keempat pengolahan persepsi, dan yang kelima pembelajaran konsumen. Nah guys, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, make sure you subscribe, comment, like, and share my videos, okay? Nah sekarang kita langsung ke pembahasannya. Pembahasan pertama itu tentang pengertian persepsi konsumen. Di sini saya mengambil pendapat ahli yaitu Kotler dan Keller menekankan bahwa persepsi konsumen adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Nah, ada juga persepsi lain yang mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang dimana faktor pertama itu faktor internal, adalah pengalaman, kebutuhan, nilai yang serta pengharapan. Nah, faktor yang kedua itu faktor eksternal, adalah situasi, penampilan produk, serta sifat stimulus. Stimulus itu adalah dorongan dari luar untuk mempengaruhi kita, misalnya dari teman atau keluarga kita. Nah, pembahasan yang kedua itu tentang proses persepsi konsumen, yang dimana di sini ada 3 tahap proses persepsi konsumen. Yang pertama itu exposure, suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen. Nah, tahap yang kedua itu attention, yang dimana tahap konsumen mengolah informasi. Dan tahap yang ketiga itu interpretation, itu adalah pemberian makna oleh konsumen terhadap produk. Nah, di sini di bagian attention ini, interpretation ini, itu ada 4 kesalahan dalam interpretasi. Itu kesalahan pertama adalah penampilan fisik. Penampilan fisik ini adalah kecenderungan konsumen untuk melihat bagian luar produk. Dan yang kedua itu adalah stereotype. Itu atau disebut dengan prasangka. Contohnya HP iPhone. Kalau orang sudah mendengar kata iPhone, pasti mikirnya HP itu bagus, mewah, padahal bisa kemungkinan ada HP yang lebih bagus dari itu, dari segi kualitasnya, kamera, mungkin dari lebih kualitasnya, intinya lebih bagus dari iPhone gitu. Tapi kita lebih cenderung mandangnya iPhone lebih bagus daripada merek HP lain gitu. Nah, yang ketiga itu isyarat atau tanda-tanda yang tidak relevan. Di sini adalah simbol-simbol pada produk yang tidak sesuai dengan fungsi seharusnya dari simbol-simbol itu, yang tidak sesuai dengan tanda-tanda yang seharusnya diberikan pada produk. Nah, yang keempat itu kesan pertama atau first impression, adalah informasi yang pertama kali didapatkan dari suatu hal berdasarkan penilaian secara subjektif atau pribadi. Nah, pembahasan yang ketiga di sini pengertian citra. Di sini saya juga mengutip salah satu pendapat ahli, itu Case Somirat dan Ardianto, menyatakan bahwa citra adalah cara pihak lain memandang sebuah perusahaan seseorang, suatu komite, atau satu aktivitas. Ada juga pendapat yang menekankan bahwa citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri muncul karena adanya informasi. Nah, di sini objek citra itu saya mengambil ada 3. Yang pertama itu brand image. Henslow menyatakan citra merek adalah kesan yang didapat menurut tingkatan dari pengetahuan dan pengertian akan fakta mengenai orang, produk, atau situasi.
Nah, objek yang kedua itu citra toko. Citra toko adalah kepribadian suatu toko. Kepribadian atau citra toko menggambarkan apa yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen terhadap toko tertentu. Dilihat dari lingkungan luarnya mungkin misalnya seperti pintu masuk toko, fasilitas bagian luar toko, dan logo atau nama toko tersebut. Nah, bagian dalam itu kayak warna, cahaya, peralatan, kebersihan toko, pemilihan lantai, karyawan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu citra perusahaan. Menurut Siswanto Sutojo, ada 3 jenis citra: citra eksklusif, citra inovatif, citra murah meriah. Pembahasan yang keempat itu mengenai pengolahan persepsi. Pengolahan informasi adalah proses konsumen mengolah sensasi menjadi persepsi yang nantinya disimpan ke dalam memori. Pengolahan informasi hanya terjadi saat panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Nah, di sini ada 5 tahap pengolahan informasi, di mana tahap pertama itu pemaparan adalah kegiatan yang dilakukan pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Tahap yang kedua itu perhatian adalah saat di mana konsumen menaruh fokusnya kepada objek yang merangsang panca inderanya. Tahap ketiga itu pemahaman adalah saat di mana konsumen melakukan usaha untuk mengartikan stimulus yang diterimanya menjadi bermakna. Dan yang keempat, penerimaan adalah saat di mana konsumen menerima hasil dari usaha menghasilkan stimulus. Yang kelima, rotasi adalah tahap di mana konsumen menyimpan informasi hasil pengolahannya ke dalam ingatan di otaknya. Nah, di sini perlu kita ketahui juga ada pengolahan informasi dan persepsi konsumen. Proses menangkap stimulus melalui alat indera yang disebut sensasi. Sensasi menurut Rahmat menyebutkan sensasi sebagai pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Nah, di sini juga perlu kita ketahui ada rehearsal. Rehearsal adalah kegiatan mental konsumen untuk ingat informasi yang diterimanya dan menghubungkan dengan informasi lain yang sudah tersimpan di memorinya. Ada encoding. Encoding adalah proses untuk menyeleksi sebuah kata atau gambar untuk menyatakan suatu persepsi terhadap subjek atau objek tertentu. Nah, setiap komunikasi yang didesain untuk mempengaruhi konsumen, produk dan komponen-komponennya adalah stimulus utama. Komunikasi yang didesain untuk mempengaruhi konsumen adalah stimulus tambahan yang mempresentasikan produk, seperti kata-kata, gambar, dan simbol, atau melalui stimulus lain yang diasosiasikan dengan produk seperti harga, tempat produk jual, dan pengaruh akses. Stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi keadaan lingkungan merupakan kondisi yang terjadi saat itu atau kondisi harapan yang diperkirakan akan terjadi. Dan pembahasan terakhir itu yang kelima, pembelajaran konsumen. Itu di sini ada 4 pembelajaran yang dapat kita pelajari dari konsumen. Itu motivasi. Motivasi adalah dorongan untuk bertindak, dan yang kedua itu isyarat adalah rangsangan untuk lebih terarah, dan ketiga respon adalah reaksi individu, dan yang keempat penguatan adalah segala sesuatu untuk memperkokoh respon. Nah, di sini ada sedikit teori tambahan. Perilaku adalah ketika individu mampu menghubungkan antara stimulus dengan respon dan sebaliknya. Ada kognitif adalah konsumen memiliki kemampuan untuk mengolah informasi, maka pemasar perlu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan jelas. Observasional adalah individu akan melakukan perilaku seperti yang dilakukan mood. Terima kasih guys, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekali lagi guys, make sure you subscribe, comment, share, and like my videos. Dadah! Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Pada pembahasan materi perilaku konsumen kali ini, aku menggunakan voice record gitu biar ada konsep baru. Pada video sebelumnya kita sudah membahas pandangan individual konsumen.
Materi kali ini kita akan membahas tentang persepsi konsumen dan informasi. Ada 5 subbab yang akan kita bahas pada kali ini. Yang dimana subbab pertama itu tentang pengertian persepsi konsumen, dan subbab yang kedua proses persepsi konsumen, subbab yang ketiga itu pengertian citra, dan yang keempat pengolahan persepsi, dan yang kelima pembelajaran konsumen. Nah guys, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, make sure you subscribe, comment, like, and share my videos, okay? Nah sekarang kita langsung ke pembahasannya. Pembahasan pertama itu tentang pengertian persepsi konsumen. Di sini saya mengambil pendapat ahli yaitu Kotler dan Keller menekankan bahwa persepsi konsumen adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Nah, ada juga persepsi lain yang mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, di mana sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang dimana faktor pertama itu faktor internal, adalah pengalaman, kebutuhan, nilai yang serta pengharapan. Nah, faktor yang kedua itu faktor eksternal, adalah situasi, penampilan produk, serta sifat stimulus. Stimulus itu adalah dorongan dari luar untuk mempengaruhi kita, misalnya dari teman atau keluarga kita. Nah, pembahasan yang kedua itu tentang proses persepsi konsumen, yang dimana di sini ada 3 tahap proses persepsi konsumen. Yang pertama itu exposure, suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen. Nah, tahap yang kedua itu attention, yang dimana tahap konsumen mengolah informasi. Dan tahap yang ketiga itu interpretation, itu adalah pemberian makna oleh konsumen terhadap produk. Nah, di sini di bagian attention ini, interpretation ini, itu ada 4 kesalahan dalam interpretasi. Itu kesalahan pertama adalah penampilan fisik. Penampilan fisik ini adalah kecenderungan konsumen untuk melihat bagian luar produk. Dan yang kedua itu adalah stereotype. Itu atau disebut dengan prasangka. Contohnya HP iPhone. Kalau orang sudah mendengar kata iPhone, pasti mikirnya HP itu bagus, mewah, padahal bisa kemungkinan ada HP yang lebih bagus dari itu, dari segi kualitasnya, kamera, mungkin dari lebih kualitasnya, intinya lebih bagus dari iPhone gitu. Tapi kita lebih cenderung mandangnya iPhone lebih bagus daripada merek HP lain gitu. Nah, yang ketiga itu isyarat atau tanda-tanda yang tidak relevan. Di sini adalah simbol-simbol pada produk yang tidak sesuai dengan fungsi seharusnya dari simbol-simbol itu, yang tidak sesuai dengan tanda-tanda yang ada pada yang seharusnya diberikan pada produk. Nah, yang keempat itu kesan pertama atau first impression, adalah informasi yang pertama kali didapatkan dari suatu hal berdasarkan penilaian secara subjektif atau pribadi. Nah, pembahasan yang ketiga di sini pengertian citra.